Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi beragam tapi tetap satu pada mata pelajaran PKN di kelas 2 SD di bab 3. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss ajak kalian semua untuk ice breaking. Berikut ice breakingnya, Miss harap kalian semua dapat mengikutinya dengan semangat dan antusias. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Miss mau menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi ini. Miss harap kalian dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran ini. Jadi setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian semua diharapkan yang pertama, mampu membedakan identitas diri dan teman serta menghargai perbedaan. Yang kedua, mampu menemukan persamaan dan perbedaan identitas. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda rumah. Dan yang keempat, mampu memaknai arti kebinekaan dan keberagaman. Baik, sebelum memasuki materi, Miss mau bertanya kepada anak-anak Miss, siapa di sini yang tahu apa itu identitas? Ada yang pernah mendengar kata identitas sebelumnya? Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang identitas, yaitu ciri-ciri yang dimiliki setiap orang. Miss akan menjelaskan setiap orang memiliki identitas. Identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang. Tuhan menciptakan manusia dengan ciri masing-masing. Ciri tersebut meliputi fisik ataupun sifat. Ciri itulah yang membentuk identitas seseorang. Dengan mengenal identitas, seseorang dapat membedakan dengan orang lain. Baik, anak-anak, setiap orang memiliki identitas. Identitas itu bisa dilihat dari ciri fisik dan ciri sifat. Ciri fisik adalah ciri yang terlihat dari luar. Contohnya itu, ada yang berbadan gemuk, berambut keriting, bermata sipit, dan berkulit coklat. Selain ciri fisik, kita juga memiliki ciri sifat. Ciri sifat adalah sikap atau perilaku yang ada dalam diri kita. Contohnya itu yaitu ramah, pendiam, rajin, dan jujur. Walaupun kita memiliki ciri yang berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai satu sama yang lain. Baik, anak-anak Miss, supaya kalian lebih paham tentang identitas diri, sekarang Miss akan menayangkan sebuah video. Di dalam video ini, kalian akan melihat contoh seorang siswa yang memperkenalkan identitas dirinya. Perhatikan yang baik-baik anak-anak Miss. Namaku Edo. Umurku 7 tahun. Rumahku di Jalan Pahlawan nomor 8. Nama ayahku Yudi. Nama ibuku Dita. Nama kakakku Doni. Aku suka bersepeda. Salam kenal. Selanjutnya bagian B, persamaan dan perbedaan identitas. Jadi anak-anak Miss perlu kita ketahui bahwa persamaan dan perbedaan identitas itu ada dua, yaitu identitas personal dan identitas sosial.
Identitas personal merupakan karakter tertentu yang dimiliki seseorang. Identitas personal dapat dikenali melalui ciri fisik dan sifatnya. Dari ciri fisik meliputi bentuk wajah, tinggi badan, warna kulit, dan jenis kelamin. Dan sifatnya meliputi sikap jujur, ramah, dan rajin. Sedangkan identitas sosial itu merupakan keterkaitan dalam suatu kelompok yang membedakan dengan yang lain. Identitas sosial antara lain meliputi agama dan suku bangsa. Di negara kita Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di Indonesia juga terdapat banyak suku bangsa, misalnya itu suku Jawa, Batak, Karo, Bugis, Dayak, Nias, dan masih banyak lagi. Berikut mari kita perhatikan contoh gambar di atas. Gambar yang pertama itu identitas sosial suku. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada anak-anak yang memakai pakaian adat dari daerah yang berbeda dan banyak budaya. Semuanya itu harus kita banggakan. Dan yang kedua, gambar identitas sosial agama yang menunjukkan orang-orang dengan agama yang berbeda. Walaupun agamanya tidak sama, mereka tetap bisa bekerja sama dan damai. Dan di gambar yang ketiga itu identitas personal yang menunjukkan anak-anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda, seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk tubuh. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita saling mengejek, tetapi harus saling berteman. Jadi anak-anak Miss, walaupun kita berbeda agama, suku, ciri fisik, dan berbeda budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus hidup rukun, saling menghormati, dan saling membantu setiap hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan kita. Oke, materi selanjutnya yaitu C. Keberagaman dalam keluarga. Sebuah keluarga tinggal dalam satu rumah. Dalam keluarga terdapat anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak. Anggota keluarga memiliki ciri masing-masing. Anggota keluarga juga memiliki sifat beragam. Walaupun berbeda, sifat setiap anggota keluarga harus saling menghargai. Baik, sebelum Miss memaparkan materi selanjutnya, simak dan perhatikan video berikut ya. Hai teman Bibu, di video kali ini kita akan mengenal anggota keluarga di rumah. Yuk ikutin Bibu. Ini adalah salah satu teman Bibu, namanya Bagas. Ini adalah Ibu Bagas. Ini adalah Ayah Bagas. Ini adalah Kakak Bagas, namanya Vira. Ini adalah adik Bagas, namanya Santi. Ini adalah nenek Bagas. Ini adalah kakek Bagas. Ini adalah paman Bagas. Ini adalah bibi Bagas. Ini adalah sepupu Bagas, namanya Dido. Nah, ini adalah keluarga Bagas. Selanjutnya, D. Hidup rukun dalam keberagaman. Keberagaman ada di sekitar kita. Ada keberagaman fisik seperti warna kulit dan bentuk wajah. Ada keberagaman sifat seperti jujur dan pemaaf. Ada pula keberagaman sosial seperti suku bangsa dan kebudayaan. Keberagaman tersebut juga disebut kebinekaan. Hidup dalam keberagaman sangat menyenangkan. Semua bisa saling melengkapi dan menguatkan. Keberagaman bukan untuk dimusuhi atau dicela. Keberagaman merupakan kekuatan. Keberagaman adalah anugerah Tuhan. Dalam keberagaman bisa tercipta kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa zaman kuno. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri atas beraneka ragam, budaya, bangsa daerah, ras, suku bangsa, dan agama. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss membuat sebuah game kepada anak-anak Miss. Silahkan anak Miss itu menyimak dan mengerjakannya ya. Baik anak-anak Miss, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap orang memiliki identitas yang berbeda-beda, baik dari ciri fisik maupun sifat. Identitas tersebut membedakan seseorang dengan orang lain. Di Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan identitas, baik identitas personal maupun identitas sosial, seperti agama dan suku bangsa. Meskipun memiliki beragam identitas, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman juga ada dalam keluarga, sehingga setiap anggota keluarga perlu saling menghargai perbedaan agar tercipta kehidupan yang harmonis. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.